Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan channel RP. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat. Pengumuman SKB tidak lama lagi akan keluar nih. Sudah sampai di mana persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian SKB? Di video kali ini, kita akan membahas tips jitu agar lolos SKB. Apa saja tips-tipsnya? Yang pertama, kenali jenis-jenis ujian dalam SKB. Jadi, sebelum teman-teman mengikuti SKB, teman-teman harus tahu dulu apa saja jenis tes yang akan diujikan nanti. Hal ini bisa memudahkan teman-teman untuk mempelajari secara intens tentang materi yang akan diujikan tersebut. Sebagaimana yang telah kita bahas di video sebelumnya, materi-materi untuk SKB sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 terdapat di pasal 43. Untuk sekarang, mari kita lihat contohnya di Kemdikbud, contoh SKB di Kemdikbud. Yang mana kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, yang pertama itu SKB untuk tenaga pendidik atau dosen. Ada 6 jenis tes yang akan diujikan. Yang pertama itu etika dan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, literasi bahasa Inggris. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat itu dimensi psikologi. Kemudian yang kelima, wawancara. Dan yang keenamnya itu adalah praktek mengajar atau micro teaching. Yang kedua yaitu SKB tenaga kependidikan atau non-dosen. Yang mana yang pertama jenis tesnya itu literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kemudian yang kedua literasi bahasa Inggris. Yang ketiga penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat dimensi psikologi. Yang kelima itu wawancara. Dan untuk yang keenamnya itu unjuk kerja. Lalu kita lihat lagi contoh SKB di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang mana jenis tesnya itu yang pertama itu kebutuhan jabatan penempatan itu di LPP TVRI, kemudian di LPP RRI, di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu berupa CAT. Kemudian yang kedua, untuk jabatan analis penindakan, analis forensik digital, dan analis konten media sosial, penempatan di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika. Jenis tes SKB-nya itu berupa, yang pertama itu ada SKB CAT, kemudian yang keduanya itu SKB wawancara, yang mana wawancaranya itu berupa yang pertama itu pemahaman tentang Undang-Undang ITE, itu untuk analis penindakan, kemudian yang kedua itu pemahaman dasar forensik digital, itu untuk analis forensik digital. Kemudian yang ketiga itu pemahaman tentang pengendalian konten internet bermuatan negatif, itu untuk jabatan analis konten media sosial. Kemudian yang ketiga jenis tesnya itu berupa SKB praktek kerja. Yang mana yang pertama itu adalah kemampuan mengetik, ini untuk semua jabatan. Kemudian yang kedua itu adalah studi kasus tentang tindak pidana ITE, itu untuk jabatan analis penindakan. Kemudian yang ketiga, studi kasus tentang uji forensik digital sederhana, itu untuk jabatan analis forensik digital. Dan yang keempat itu adalah studi kasus tentang konten internet, itu untuk jabatan analis konten media sosial. Jadi, tiap-tiap instansi itu memiliki jenis tes SKB yang berbeda, tergantung kepada instansi mana yang teman-teman ikuti. Intinya, teman-teman harus mengenali terlebih dahulu atau mencari tahu mengenai jenis tes yang akan diujikan nantinya. Yang bisa teman-teman ketahui itu bisa melalui browsing, bisa mencari tahu info dari instansi tersebut, atau bisa jadi bertanya kepada orang terdahulu yang pernah mengikuti SKB di instansi tersebut. Untuk tips yang kedua yaitu mengetahui dan memahami posisi jabatan atau formasi yang dilamar. Jadi,
Untuk formasi dalam CPNS itu ada 2 jenis juga. Yang pertama itu adalah formasi jabatan fungsional atau kita singkat dengan JF. Yang mana jabatan fungsional itu merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah jabatan pelaksana atau kita singkat dengan JP. JP ini meliputi beberapa aspek seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, penggajian, dan tunjangan, dan mekanisme pemberhentian. Kita lihat contohnya itu di Kementerian Pertanian. Yang mana di Kementerian Pertanian itu kalau contoh untuk jabatan fungsionalnya itu adalah analis ketahanan pangan, kemudian arsiparis, auditor, dokter hewan, peneliti, pengawas mutu ternak, penyuluh pertanian, perencana, dan yang lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk jabatan pelaksana itu berupa analis alat dan mesin pertanian, kemudian analis data dan informasi, kemudian analis keuangan, analis kimia, analis pembayaran pertanian, pemelihara kebun, penata laporan keuangan, dan yang lain-lainnya. Jadi, sebelum teman-teman mengikuti SKB, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu posisi manakah yang teman-teman ikuti, apakah jabatan fungsional atau jabatan pelaksana, sehingga teman-teman bisa mengetahui kisi-kisi soal SKB dengan membaca peraturan-peraturan tentang instansi tersebut, kemudian nomenklaturnya, tugas pokok, dan fungsi pada formasi yang teman-teman lamar. Tips selanjutnya yaitu menguasai isu sosial terkini. Untuk soal SKB, biasanya itu nantinya akan membahas tentang isu-isu sosial yang update pada saat sekarang. Bisa jadi nanti ditanyakan pada saat wawancara atau bisa jadi juga keluar pada saat CAT SKB-nya. Jadi, persiapkan diri teman-teman sebelum mengikuti SKB dengan mempelajari isu-isu sosial atau berita terupdate yang kemungkinan berkaitan dengan formasi yang teman-teman lamar. Intinya perbanyak wawasan teman-teman sehingga nanti memudahkan teman-teman dalam ujian SKB. Untuk tips jitu yang keempat, yaitu perbanyak latihan soal SKB dan melakukannya secara konsisten. Jadi, untuk mengikuti tes apapun, teman-teman memang harus benar-benar mempersiapkannya secara matang. Terutama untuk SKB ini, teman-teman harus memperbanyak latihan soal-soal SKB. Itu bisa teman dapatkan dari berbagai sumber. Usahakan untuk meluangkan waktu teman-teman setiap hari, minimal itu 1 jam atau 2 jam berlatih untuk mengerjakan soal-soal SKB. Pokoknya teman-teman itu harus konsisten setiap hari belajar tentang SKB ini agar nantinya mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk tips yang kelima yaitu mencari update informasi tentang jadwal pelaksanaan SKB. Jadi teman-teman harus terus memantau kapan jadwal SKB itu akan dilaksanakan. Jangan sampai teman-teman tidak mengetahui jadwal pastinya dan teman-teman melewatkan jadwalnya sehingga teman-teman tidak dapat mengikutinya lagi. Ini akan membuat teman-teman gagal sebelum berperang kalau sampai teman-teman ketinggalan informasi. Tips yang terakhir yaitu perbanyak doa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta minta ridho orang tua. Sebanyak apapun usaha yang teman-teman lakukan, semua itu tidak akan terlepas dari kehendak Tuhan dan ridho dari orang tua. Jadi, sebelum mengikuti tes SKB, teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan saat mengikuti tes SKB dan selalu bertawakal. Selain itu,
mintalah restu kedua orang tua dan minta maaf juga kepada kedua orang tua kita. Juga minta didoakan agar kita bisa lolos untuk mengikuti tes SKB. Semuanya itu sudah ada jalannya, jadi kita tinggal berusaha dan berdoa. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman dan teman-teman semua bisa lolos mengikuti SKB dan lolos menjadi CASN. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.